Oh, bukan, beda orang. Saya tadi. Oh, enggak. Oh iya, saya Yang turunkan karena sebelum berikutnya. saya turunkan karena Anda bicara baca di Bible, baca di Bible. Diskusi apa itu? Tidak, bukan yang sebelum beliau tadi, sebelum beliau. Oh ya udah, silakan lanjut. Ini temanya kan siapa antikristus toh? Siapa Iya. antikristus toh, Abang? Betul, betul, Bang. Antikristus itu Abang orang yang tidak percaya Kristus, Abang. Kristus yang mana yang Anda percaya sampai Anda menjadi Kristen? Kristus Yesus. Yesus Yang tidak pernah Kristus mengajarkan. yang adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Yesus Kristen. mengajarkan. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Nyebut nama Yesus. Kristen aja nggak pernah. Yesus Kristus sendiri itu adalah Kristen. Di mana Yesus itu Kristen, Bang? Jangan membabi buta. Artinya begini, begini abang, Ya. memang benar. Dari segi sejarah, waktu Yesus lahir sampai dia dewasa memberitakan Injil, agama belum ada, Abang. Termasuk Muslim juga belum ada, Abang. Nah, terus? Itu fakta, Abang. Ya. Lalu Kristen ini dari mana? Tapi adat istiadat Yahudi sudah ada. Iya, Budaya adat Yahudi sudah istiadat. ada. Ya. Itu sudah ada. Itu agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha belum ada, Bang. Tapi budaya sudah ada. Terus Kristen dari mana? Kristen dari Yesus Kristus menurut kepercayaan Tapi umat Kristen. tadi katanya Protestan. tidak ada. Iya, artinya begini, Abang. Artinya begini. Katanya tidak ada Umat tadi. Protestan percaya bahwa Kristus itu lahir. Ini Protestan. Kristus itu lahir sebagai Tuhan, sebagai Allah. Mate meja. Bagaimana ceritanya Itu- Tuhan lahir? Iya. Pecah kepala, Bang. Gimana ceritanya Tuhan? Tuhan dalam arti kata pencipta. Iya, pencipta. Pencipta lahir. Iya. Pencipta Iya, lahir. lahir dalam manusia. Dari daging manusia begitu, Abang. Berarti Kenapa manusia sehingga terjadi? manusia melahirkan pencipta. Kenapa begini, Abang? Kenapa sehingga terjadi seperti itu? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam Lama. kitab para nabi. Nah, Untuk kitabnya penggenapan. yang punya kitab tidak pernah kemudian meyakini kitabnya menuliskan Tuhan lahir menjadi manusia. Sudah dituliskan, Abang. Sudah Di mana? dituliskan, sudah Di mana? Sudah di kitab para nabi, Abang. Kita para nabi yang mana? Di kitab nabi Yesaya, Abang. Nah, yang Coba punya abang kitab baca. siapa? Yang punya kitab siapa? Ya, orang Yahudi, Abang. Nah, orang Yahudi memahami begitu enggak? Ya, artinya begini, kita beda, kita juga harus memahami, Abang. Orang Yahudi Mereka- begini, Abang. Ahli Taurat Begini, mereka begini. itu ahli Begini, kitab. Begini, Abang. Orang Yahudi itu benar. Orang Yahudi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya Yesus. Orang Yahudi mana yang memahami Ya. bahwa Tuhan pencipta lahir jadi manusia? Yang percaya bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah Yahudi Kristen. Yahudi Kristen, Abang. Yahudi Kristen. Iya. Aduh, parah. Pengikut Kristus. Pengikut Pengikut Kristus. Yesus, Abang. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus, Abang. Pengikut Yesus. Jadi, Yesus yang mana? berbeda. Berbeda Yesus yang konteks, mana? Mas. Yesus yang mana? menurut Yahudi Kristen, Abang. Jadi Yahudi Kristen. orang Yahudi ada dua. Yahudi ada Yahudi yang tidak percaya Yesus dan ada Yahudi yang percaya Yesus, Abang. Oke, Ada Yahudi yang percaya Yesus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus yang percaya? Artinya percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah Yahudi Kristen, Abang. Di mana ada Yahudi percaya Yesus? Ya, Yahudi Di mana? Kristen yang dimaksud Di di mana? sini. Di mana Itu Yahudi di dalam kitab Kristen Perjanjian percaya? baru, Abang. Perjanjian baru, Abang. Yahudi Kristen itu perjanjian baru, Abang. Yahudi Jadi Kristen. itu adalah 12 murid
Yesus Kristus, itulah Yahudi Kristen. Itu adalah bangsa Yahudi. Jadi 12 Maaf, saya murid turunkan. Yesus. Tidak ada orang murid Yesus, tidak ada Kristen. Kau udah gila kau itu. 12 murid Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Tolong pintar sedikit aja, sedikit aja pintar, saudara Kristen, sedikit aja pintar. Jangan gila permanen apa? 12 murid Yesus itu tidak nyembah Yesus. 12 murid Yesus itu tidak makan babi. 12 murid Yesus itu bersunat. 12 murid Yesus itu sinagoge tempat ibadahnya. 12 murid Yesus itu ibadahnya hari Sabtu, menyembah kepada Elohim. 12 murid Yesus itu pemegang kitab Tanakh. 12 murid Yesus itu tidak percaya Paulus, tidak percaya Kristen. Tolong pintar sedikit aja, please. La haula wala quwata illa billah. Saya bukan anak kecil yang harus kau tipu begitu. Saya ini paham Bible. Saya ngerti Bible. Anda baca Galatia 1 nomor 19. Paulus mengaku kok kalau dia nggak bertemu dengan murid-murid Yesus. Halo saudara, semangat malam. Halo. Halo. Sudah kan otaknya sudah berubah menjadi mimbar. Otaknya sudah berubah menjadi mimbar gereja. Susah nggak berotak. Paulus saja nggak pernah bertemu dengan murid Yesus. Ya ampun. Berdasarkan pengakuan Paulus. Baca Galatia 1 nomor 19. Bertemu nggak? Nggak bertemu. Jadi jangan gila dong. Tolong pintar sedikit, tapi sikit aja cerdas. Jangan bawa doktrin dong. Malu sama orang Indonesia. Kita udah dewasa, diskusi kok pakai doktrin. Nggak ada murid Yesus itu Kristen. Nggak ada murid Yesus Kristen. Begini abang, Rasul 12 Paulus itu, murid Yesus itu tidak ada Kristen. Please deh. Jangan abang. Iya abang. Maksudnya begini, Rasul Paulus itu adalah Rasul Kristus juga abang. Bagaimana abang? Betul. Paulus itu Saya adalah akui. pengikut Kristus. Itu pengikut. Kristus yang datang kepadanya. Begini abang, Yang abang bukan harus Yesus. bisa bedakan 12 murid Yesus dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pengikut Kristus abang. Ya, Kristus yang mana yang diikuti? Bukan 12 murid Yesus. Paulus 12 mengikuti Kristus yang mana? 12 murid Yesus Ada, itu aku nggak tanya berbeda dengan 12. Paulus abang. Diskusi nggak bisa berjalan, saudara. Kalau Anda bicara arahnya ke kiri, saya ke kanan. Ya, oke. Kalau begitu bagaimana kalau supaya jangan arah Kristus mana yang mengajarkan untuk jangan bersunat? Kristus mana? Begini abang, kalau persoalan sunat lagi. atau tidak bersunat, begini. Ini saya kasih jelaskan di abang. Kalau kita di Kristen Protestan abang, bersunat atau tidak bersunat, itu tidak menjadi persoalan abang. Itu Protestan. Ya memang kalian bukan Jadi pengikut begini. Yesus kok. Jadi Itulah bukti begini. kalian bukan pengikut Yesus. Memang benar bahwa Yesus benar dia disunat. Yesus Tapi dia membatalkan mengajarkan- sunat nggak? Iya, artinya begini. Di mana artinya Yesus begini. membatalkan sunat? Di mana? Tidak, bukan membatalkan, tapi dia hanya mengatakan bahwa persoalan bersunat atau tidak bersunat tidak menjadi persoalan. Di mana Yesus katakan itu? Ya di dalam perjanjian baru lah, abang. Di mana dalilnya? Iya, artinya itu ajaran daripada 12 murid tadi. Di Dan mana pengikut murid Yesus Kristus. mengajarkan Oke, tidak sabar penting sunat? abang ya. Sabar abang. Saya enggak ini apa sih? Nggak tahu Bible. Sabar. Bukan Bible. Sabar. Jadi kalau persoalan sunat tidak bersunat itu tidak menjadi persoalan. Itu
itu tidak menjadi persoalan untuk masuk surga. Mau sunat tidak sunat, tidak Di mana jadi Yesus? masalah. Di mana itu Yesus katakan sunat tidak jadi masalah, itu di mana? Begini, Anda ngarang-ngarang Tuhan apa? Yesus tidak mengatakan itu, tapi ini adalah kesaksian abang, kesaksian dari pengikut Kristus dan Rasul. Siapa lagi yang menyelewengkan ajaran Yesus itu? Siapa Sabarlah, namanya? Abang. Kita harus Siapa? pelan-pelan, abang. Siapa? Contohnya, Cuman Paulus. Yang lain tidak. Paulus saja. Sabar. Setelah kedatangan makhluk asing abang. yang memakai nama Yesus. Galatia 5, data nomor 2. Itu Masih lengkap soal sampai 4 apa? baca. Soal bersunat dalam Alkitab abangnya, saya lihat Sunat itu perjanjian kekal. tidak dalam perjanjian baru soal bersunat dan Perjanjian tidak baru bersunat itu tidak bukan menjadi firman persoalan. Tuhan. Tidak Iya, ada Tuhan berfirman di perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian Ada, baru itu. itu adalah kesaksian daripada para rasul. dan Kesaksian, tapi itu bukan firman Tuhan. Aduh, firman saya Tuhan kasihan itu ya, adalah Tabang. kesaksian, itu adalah kesaksian Kata firman Tuhan loh, Abang. siapa? Kata siapa Kesaksian kesaksian orang? perjanjian dari pengikut Kristus Kesaksian dan rasul. orang kok firman Tuhan. Astagfirullahaladzim Kesaksian ya Allah. pengikut Kristus lah, Bang. Kesaksian murid-murid Yesus itu bukan firman Tuhan, Cak Ayo. Hah, kesaksian daripada murid-murid Yesus dan pengikut Kristus itu firman Tuhan, Abang. Di mana? Bagaimana Abang bilang? Di mana tertulis Begitu. bahwa kesaksian orang itu firman Tuhan? Di mana tertulis? Sabar, Abang. Kita pelan-pelan toh, Bang. Cuman menipu aja dari tadi kok pelan-pelan. Bukan. Dalam perjanjian baru itu Yesus disunat sesuai hukum Taurat. Itu sejarah, iya benar. Lukas 2 ayat 21. Jangan ajarin saya kalau itu yang saya Tidak. tanya. Di mana Itu Yesus salah mengajarkan tidak satu penting ayat sunat? dalam ketika genap 8 hari dan Itu ia saya- harus disunat. Yesus Yang saya tanyakan di mana dalilnya Yesus mengatakan sunat tidak penting. begini, Abang. Kalau Abang pertanyaan seperti itu, begini, Abang. Nasib. Abang harus lihat juga Paulus. bahwa itu adalah kesaksian dari Kesaksian. pengikut Kristus dan 12 murid Yesus. Kesaksian apa, Bang? Kesaksian apa? Kesaksian dari mana? Apa kesaksian palsu? Ayolah, cerdas sedikit napa? Aduh, ada nggak yang agak berisi? Ini nggak ada isinya ini, cuma doktrin doang nih. Nyerah saya hadapi orang yang ngotot, nggak ada ilmu. Coba agak yang pintar sedikit lah, Kristen yang agak sedikit cerdas gitu, naik ke sini. Yang di YouTube aja pusing katanya. Boneng. Pusing, sakit kepala kata dia gitu. Ini lagi. Boneng. Buka kamera. Si Mamat di mana ngajarkan sunat, Boneng? Buka Kau udah kamera. nanya. Buka kamera. Nabi Muhammad pun tidak mengajarkan sunat, buktinya kami sunat. Ya kan? Kami sunat. Berarti kami sama seperti keturunan Nabi Abraham. Kamu nggak sunat, berarti kau sama seperti babi. Ya toh? Sama seperti babi kau. Kau tidak sunat. Malu kau kan? Katanya pengikut Yesus. Tapi kok nggak sunat kayak babi? Tidak sunat kayak babi. Tidak sunat kayak anjing. Tidak sunat kayak anjing. Cuma sombing. Tidak sunat kayak aku balik monyet. nanya di mana si Mamat Monyet ngajarkan tidak sunat. sunat. Babi tidak sunat. Nanti ku jawab itu. Anjing tidak sunat. Babi monyet tidak sunat. Halo, semangat malam. Halo. Kebencian aja terus. Kebencian kau tebar kemana-mana. Kebencian aja terus.
Kebenciannya terus kebahas kemana-mana. Nabi Muhammadku keturunan Abraham, udah pasti sunat. Lah kalian ini keturunan siapa? Tidak bersunat. Babi tidak sunat. Anjing tidak sunat. Monyet pun tidak sunat. Halo, semangat malam. Halo. Apa ramutiro na susibang ko ano to mingkondong dio belale? Sebeding. Mengintip. Kau seperti orang mau mengintip orang mau sunat. Babi tidak sunat. Anjing juga tidak. Halo, semangat malam. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dari Muslim, Kristen? Muslim Bang, saya cuma mau bertanya ini Bang. Ya. Jadi Bang, saya ini mempunyai anak cacat fisik Bang. Oke. Seorang laki-laki ya Bang. Itu wajib disunat nggak Bang? Cacat fisik itu maksudnya apanya? Kalau laki-laki wajib sunat, kecuali dia sudah sunat dari rahim, nggak perlu lagi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Islam? Aku Islam lu Bang. Oh iya, aku cuma nanya, kenapa? Aku Islam. Islam, terus mau dibaptis? Kalau Islam dibawa aja dulu abangku ya, nanti yang itu yang non Muslim, supaya kita bisa memberi ruang pengetahuan kepada anak-anak kita yang Muslim. Begini loh, ketika orang-orang Kristen anak-anak Tuhan katanya berdialog dengan orang yang paham Bible, gimana gerakan mereka di hadapan orang-orang yang mengerti Bible seperti Bang Suma dan tim api lainnya. Kalau di lorong-lorong rumah kan, kita hidup harus dunia ini tidak ada keselamatan ya kalau tidak melalui ya di depan orang-orang awam oke lah, jago lah. Tapi di hadapan kami yang mengerti Bible ini kira-kira gimana cara mereka berdialog? Halo, semangat malam. Kalau di depan umat Islam yang awam, bolehlah nipu-nipu. Tapi kalau kami yang paham Bible, mana bisa nipu. Kalau dia netral. Abang. Halo abang jangan kasih turun nah. Saya kasih turun, saya mau berdiskusi dengan orang yang berisi. Iya, maksudnya begini abang. Abang kan Muslim, saya kan Protestan abang. Abang kan begini, saya kan mau kasih tunjuk dalil juga. Mana dalilnya Yesus mengatakan sunat? Dalilnya dalam perjanjian baru, karena persoalan perjalanan ini Yesus Kristus. Iya, makanya saya tunggu dalilnya mana. Yesus mengatakan sunat itu tidak penting. Contohnya ini seperti ini abang tadi. Saya kan sudah bilang. Persoalan soal bersunat dan tidak bersunat menurut kita orang Kristen dan juga dalam kitab kan Yesus baru. Kan Yesus yang Anda ikutin nih ceritanya, Anda percaya kepada Kristus, di mana Kristus mengajarkan jangan bersunat. Begini abang. Abang, kita hidup di masa jauh daripada mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus itu adalah rasul dan pengikutnya. Di mana Yesus mengatakan sunat tidak penting.
Makanya dituliskan Silakan. di dalam Alkitab di Perjanjian Baru lah, Bang. Di mana Yesus mengatakan sunat itu tidak penting? Silakan Yesus tunjukkan dalilnya. tidak di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu contohnya di dalam Galatia. Lihat ya, nanti lihat. Wah, Tidak, Bang. Aku minta Yesus, Sabar. bukan si penipu. Yesus yang Begini, ku nanti minta. abang baca ya, abang baca. Kalau Anda abang ada percaya pegang Bibel, kepada Kristus nggak? abang ada pegang Bibel tidak di situ? Saya hafal isi Bibelmu itu. Separuh lebih ku hafal. Nanti tapi abang baca ya. Galatia 5 nomor 2. Iya, nanti abang baca, nanti abang baca ya. Nanti abang baca. Itu ucapan menurut Yesus atau ucapan Paulus? kesaksian daripada pengikut Kristus ya. Begitu abang. Sejak kapan Paulus itu jadi pengikut Yesus? Wah, sejak ia dipilih dipilih Siapa oleh yang Allah. memilihnya? Ya Allah yang memilih. Di mana? Di dalam Perjanjian Baru lah, Abang. Lah, itu karangan kalian sendiri. Bukan Di mana kalangan, Yesus memilih Paulus? bukan karangan, ini adalah kesaksian. Contohnya di pengadilan, Abang. Di pengadilan, Abang. Di kita ini pengadilan tidak ada nggak bisa saksi palsu? minimal harus punya saksi lah, Abang. Kesaksian palsu ada nggak di pengadilan? Bersaksi palsu ada nggak? Ada. Itulah Ada. Paulus. Nah, artinya begini, kesaksian tidak selamanya palsu. tidak Kesaksian tidak selamanya selamanya asli. palsu, Abang. Tidak selamanya asli juga. Ya, dan tidak selamanya Nah, asli. sekarang Jadi kalau kita- kesaksian, kita- Abang, kita buktikan. ada kesaksian Kita palsu buktikan. dan kesaksian asli. Kalau kesaksian buktikan dari Rasul Paulus asli, Pak. Oke, baik. Dia mengatakan dia menerima Injil dari Yesus, bukan manusia. Ya, memang Yesus itu adalah manusia sih. Tapi Paulus mengatakan bukan manusia. Hah, di mana? Di mana? Coba Abang tunjukkan. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Galatia 1 Galatia 1 Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. nomor 1 Paulus itu pembohong, ya. ayat 1 ini pasal 1 kok, Abang? Ya, Pasal 1 ayat 1 dan pasal 11 dan 12. Galatia mana? Sabar, Abang ya. Ya, isap dulu, ha. Oh, sorry Abang. Sorry, saya tidak sadar. Mana Alkitab tadi? Hilang. Galatia. Tidak Abang, tidak. Saya tidak ini. Saya lihat Alkitab dulu, Abang. Galatia pasal baca. berapa, Abang? 1 nomor 1 ayat. nomor 1 Ayat 1. tidak pasal. Akan ada pasal dan ayat, Abang. Harus jelas dulu. Galatia 1 butir 1. Tidak Abang, begini. Kita di Alkitab ada pasal dan ayat, Abang. Harus jelas dulu. Galatia pasal 1 butir 1. Berarti ayat 1 begitu. Ayat 1. Iya. Yuk. Ya, Galatia pasal 1 ayat 1. Oke, Abang. Galatia. Dan 11 dan 12. Galatia ayat 1 pasal 1. Galatia 1. Saya baca, Abang ya. Nomor 1. Ya. Ini Galatia pasal 1 ayat 1 dari Paulus ini, Abang ini. Nggak usah tunjukkan ke saya. Ya, Baca aja. dari Paulus. Seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Nah, Yesus Kristus bukan manusia. adalah Allah. Dengar, Abang. Dengar. Ini Abang yang kasih saya tuh. Abang yang kasih saya tuh. Dengar. Ini kesaksian Paulus. Begini. Dari Yesus itu Paulus. bukan manusia. Tidak. Ini Abang dengar dulu. Ini kan Galatia 1 pasal 1 ini pasal 1 ayat 1. Ini dengar ya, Abang. Dari Paulus.
seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekarang yang salah di mana, Abang? Coba Abang kasih tahu saya dulu. Dari Paulus ayat ini. mengatakan Yesus bukan manusia. Wah, salah Abang. Abang salah tafsir itu. Ini yang mengatakan, ini begini, dengar sabnya. Begini. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Yesus Bapa- manusia bukan? Paulus tidak mengatakan begini. Ini dengarin. Ini lihat ini. Nah, ayat ini. Jadi ini artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masolang generasi. Iya Bang. Membangkitkan dia Yesus dari yang antara datang, orang. Yesus yang datang kepada Maria manusia enggak? Ya manusia lah, Bang. Yesus yang Dari datang Maria. kepada Paulus manusia enggak? Datang dari mana? Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu ada roh Allah, itu Allah. Iya. Yesus Roh. yang berbeda. Yesus Begini, yang datang Abang. kepada Bani Israel adalah manusia. Yesus Begini. yang datang kepada Paulus bukan manusia. Begini, Dua Abang. Yesus yang berbeda. Abang harus bedakan roh dengan Yesus. Alamak, apalagi nih? Kodong, kodong. Iya, Abang harus bedakan roh dengan Yesus. Wih, Roh sampara. Allah Yesus itu yang datang. adalah roh. Tetapi Allah Yesus itu bukan roh. Roh itu makhluk, setan. Sekarang begini. Terus Allah itu apa? Allah itu bukan roh. Apa dia? Hakikat yang tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Iya, Abang bisa lihat tidak itu roh? Ya tidak bisa lah. Orang Nah, namanya itu. bukan makhluk. Makanya Abang. Makanya kalau Abang apa? nggak Yesus bisa lihat dilihat roh, nggak? Yesus bisa dilihat nggak? Dilihat. Bahkan Nah, berarti dia bukan, Tuhan. Dia manusia. bisa dilihat. Berarti dia bukan Bisa Tuhan kan? dilihat. Berarti Yesus bukan Makanya, Tuhan. Abang, Allah makanya menyatakan dirinya. Allah menyatakan Menyatakan dirinya diri. sebagai Allah Menyatakan melalui manusia, yaitu Maksudnya, Yesus Kristus. maksudnya dewa yang Anda sembah itu menjadi Bukan manusia dewa, gitu? Abang. Jangan omong dewa, Abang. Ini bukan dewa. Ini Sembahan adalah Anda dewa roh kok. Allah. Enggak. Sembahan Anda dewa. Enggak, Abang. Enggak, Abang. Setan Enggak. itu roh atau bukan? Sekarang begini. Makanya Setan saya itu roh pertanyakan. atau bukan? Kutanya dulu. Setan itu roh atau bukan? Setan itu roh juga. Tuhan Anda juga roh. Makhluk. Tuhan Anda juga roh. Iya, roh. Bedanya dengan setan apa? Bedanya. Ya. Kalau setan itu jahat. Lah. Yang Setan itu menghancurkan jahat. Sodom Gomora, yang Tapi memberikan kalau- bahtera Nuh itu siapa? Ya. Kalau setan, Yang mengizinkan setan, Yesus mati dibunuh penjahat itu siapa? setan, iblis, Belzebul itu penjahat. Ya, Tapi penjahat. kalau Tapi Allah itu hakikatnya roh. Hakikatnya roh. Iya, hakikatnya roh. Tuhan Anda juga hakikatnya roh. Roh. Roh juga Allah, kan? Roh Allah Maha Pencipta. Yang akan menghancurkan Dan benar. bumi ini, bumi ini Tuhan Anda atau bukan? Setan yang menghancurkan. Jadi yang membuat kiamat dunia siapa? Yang membuat kiamat itu adalah Allah. Menghancurkan bumi alam semesta ini siapa? Allah. Berarti Tuhan Anda setan. Wah, tidak. Lah kan itu jahat. Tidak, Menghancurkan bumi jahat atau tidak? Tidak jahat. Menghancurkan bumi dan membunuh semua manusia di bumi ini itu tidak jahat. Ya, kalau bunuh manusia yang berdosa wajar. Enggak ada yang tidak berdosa, enggak ada yang enggak mati. Mati semua dibuatnya nanti.
Jahat tak itu? Itu pemikiran seperti apa itu, Abang? Ini pemikiran katanya tadi Tuhan Anda roh. Begini, Setan begini, juga Abang. roh. Begini, Abang. Kemudian yang jahat Abang. itu setan. Begini, Abang. Dunia ini, bumi ini, Abang, itu sudah diberikan kuasa terhadap. Alamak, banyak kali teorinya. Sekarang Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Bedanya apa? Bedanya apa? Anda menyembah roh. Setan juga roh. Bedanya Tuhan Anda dengan setan apa? Sama-sama roh hakikatnya. Apa bedanya coba? Wahai Tuhannya Kristen yang roh, yang datang setan. Sama-sama roh. Wahai Tuhannya Kristen yang roh, datanglah. Yang datang roh, setan juga yang datang. Bagaimana Anda bisa membedakan antara yang datang setan dengan yang datang Tuhan? Sama-sama roh. Ayo. Ayo. Bagaimana Anda bisa membedakan? Oh, Tuhanku yang adalah roh. Yang datang roh. Untuk membedakan yang datang kepada Anda itu Tuhan atau setan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, Anda mengatakan bahwa, Paulus mengatakan bahwa iblis pun bisa menyerupai malaikat terang. Nah, apa bedanya? Apa bedanya sekarang? Apa bedanya? Tuhan Anda dengan setan yang bisa menyerupai malaikat terang, bedanya di mana? Sama-sama malaikat terang. Ayo jawab. Iblis datang dalam rupa malaikat terang. Tuhan Anda datang dalam rupa terang cahaya. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nih buktinya nih. Ini buktinya. Kristen makan babi. Tuhan melarang makan babi. Roh apa yang mengajarkan kalian makan babi? Sementara Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak mengizinkan. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Ada roh yang datang kepada Anda mengatakan, makanlah babi. Roh apa itu? Roh apa yang mengajar manusia untuk melanggar firman Tuhan? Roh apa? Roh setan. Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat. Ada roh yang datang kepada Kristen. Tinggalkan hari Sabat. Masuklah ke gereja hari Minggu. Roh apa yang mengajarkan Kristen masuk gereja hari Minggu? Roh apa? Kalau roh Tuhan hari Sabat, hari Sabtu, Anda digiring ibadah hari Minggu. Ayo. Roh Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan sembah yang lain. Tidak boleh ada Tuhan selain aku. Roh datang ke Kristen malah mengilahkan yang bernama Yesus. Roh apa yang mengajak Kristen menyembah kemudian kepada Yesus? Roh apa? Ayo. Tuhan mengajarkan sunatkan kulupmu. Ada roh lagi datang kepada Kristen. Jangan kau sunat kulupmu. Nah, roh apa itu yang suka melawan firman Tuhan? Roh apa? Roh apa yang suka melawan firman Tuhan? Roh apa? Roh apa yang suka melawan firman Tuhan? Roh mini. Udah bang ya, udah belajar dulu, belajar 400 tahun Anda belajar, habis itu datang hadapi saya. Kalau cuman modal asumsi doang, nggak paten sama saya. Kalian belum layak diskusi. Rock mini, rock mini. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Ini mohon izin sebentar ya. Bukan saya tidak mau membuka kamera ini. Tapi Gini, istri saya baru mualaf.
Baru aja mengalah. Terus kenapa abang nggak ikut? Saya mau tanya dulu. Ya, Apa keistimewaan Islam ini? keistimewaan Kok bisa Islam sampai- itu Nggak, kok bisa menduduk. sampai istri saya ngebet banget masuk Islam gitu. Ya, kalau di Islam itu memuliakan Yesus, di Kristen menghina Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu ada di Islam. Pantas istrinya mualaf. Kutanya dulu abang, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Iya, untuk menjalankan dari kutuk kan Siapa? Ayo, Yesus. apakah Anda sedang memuliakan dia dengan menuduh dia mati dengan jalan kutuk? Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ayo, memuliakan Penggenapan nggak itu tuh? kan penggenapan kan. Penggenapan dari mana? Penggenapan apa? Siapa yang ngajarin? Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini loh penggenapannya, baca di kitabnya. Oh, ini loh penggenapannya. Kitabnya Yahudi kok digenap-genapin sama kalian? Kalian siapa? Mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu Anda cocok-cocokkan dengan konsep yang dijual ke Romawi Yunani. Kalian siapa rupanya? Lawang yang punya kitab masih anteng-anteng aja sampai hari ini. Mereka yang bisa mengerti bahasa Aramaik, mereka yang paham bahasa Aram, Ibrani, mereka yang tahu kitab mereka. Mereka disebut ahli kitab. Anteng-anteng aja, nggak ada itu penggenapan Tuhan turun menebus dosa. Itu buatan Romawi. Tuhannya Yahudi kalau ingin menghapuskan dosa, tinggal mengatakan, aku akan mengampuni dosamu dari langit. Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya, lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, bukan menerima salib, nebus dosa. Makanya istrinya mu'alaf. Karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku. Di Islam dong, Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan, itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada pelaku kejahatan yang setara dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Terus Yesus Anda dudukkan di atas salib. Orang yang dikutuk Tuhan katanya Yesus itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau sampai kapan kalian menghinakan Yesus? Mau sampai kapan? Kalian gak sadar siang malam kalian menghina dia dengan mengatakan, kami memuji Yesus, kami menyempret. Kalian sudah menghinakan beliau. Belum lagi data-data di dalam kitab kalian. Kalian menganggap Yesus itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang datang ke bumi untuk menebus dosa dunia. Kau puja dia, habis itu kau jatuhkan ke jamban. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ajarannya menghantarkan manusia kepada surga. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa mengikuti instruksi ajarannya. Ikuti ajarannya dong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti dong. Kerajaan Bapa akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ikuti dong. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Hamed itu tidak akan datang. Ketika Roh Hamed datang, dia akan memimpin kamu dalam setiap kebenaran, keadilan, hukum-hukum dan pengisapan akan dosa. Ikuti dia dong, Roh Hamed itu.
Kenapa ikuti Paulus? Emang Paulus roh Hamed? Mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah Yesus, mengajarkan berubah menjadi ibadah minggu, mengajarkan masuk gereja, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, makan semuanya. Memang itu ajaran roh benar itu. Roh Hamed itu mengajarkan memuliakan Yesus, para nabi. Dan itu hanya ada di Islam. Wajar kalau istri sampean itu masuk Islam. Lo kok memperbodoh diri nyembah makhluk Tuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada kamu? Kamu muridku. Siapa yang datang kepadamu? Penyesat memakai namaku di luar golonganmu. Siapa itu? Nabi Muhammad? No. Nabi Muhammad di abad ke-7. Yang datang kepada kamu siapa di abad pertama? Yang memakai namaku tapi bukan dari golongan kalian. Bukan dari murid-murid kita. Siapa itu? Ya Paulus, pendiri agama Kristen itu loh. Sampai Yesus mengatakan apa? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat pembinasa keji. Ya, siapa pembinasa keji itu? Yang menangkap murid-muridku, yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, mensusah kamu, membunuh kamu, memenjarakan kamu, menangkap dan memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadah. Siapa itu pelakunya? Pembinasa keji itu. Kamu lihat dia setelah melakukan pembinasaan, kau lihat dia duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Rasul. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan kudus. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, siapa murid-murid Yesus melihat siapa yang duduk di tempat kudus? Ya Paulus, pembinasa keji, menganiaya murid, menzolimi murid. Habis itu dia duduk sebagai rasul. Banyak kali. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah baca tuh Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, murid-murid harus melihat itu. Kalau Yesus berbicara benar, itu harus digenapi. Murid-muridnya harus melihat sang pembinasa, orang yang membinasakan duduk di tempat yang suci, tempat yang baik, tempat yang mulia. Apa itu? Rasul. Oh, Paulus setelah membunuh, aku ini udah bertobat loh. Bertobat dari apa? Membunuh jasad. Setelah itu dia membunuh apa? Membunuh akal. Oh, murid-muridnya dibunuh akalnya, pengikutnya dibunuh akalnya. Apa buktinya? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu adalah Tuhan yang mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia loh. Akal manusia dibunuhnya. Mana dalilnya dia membunuh akal manusia? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang, bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan, demi menggiring manusia ke dalam Kristus. Coba direnungkan itu. Jadi kalau istri Anda itu menjadi mualaf, ya wajar. Istri Anda cerdas berarti. Sebab hanya orang cerdas yang bisa sampai kepada Islam. Silakan. Ya. Ini terakhir ini. Ya. Sebelum saya Turun. istri ya. Ya. Saya minta penjelasan mungkin beda dari Romo saya. Di Yohanes 17:10. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Itu perkataan Yesus. Iya. Gitu. Terus? Jadi di konsep itu tuh sebenarnya seperti apa? Gitu. Baik. Jadi ketika Yesus itu dikatakan di dalam kitab saudara, apa yang menjadi milik Tuhan adalah milikku. Sekarang Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus punya enggak pengetahuan itu? Punya enggak? Yesus mengatakan, siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa duduk di sebelah kananku, aku tidak berhak. Itu adalah milik kepunyaan Bapakku, kepada siapa itu diberikan. Lalu Yesus mengatakan, tak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Berarti maksud dari pernyataan Yesus itu adalah membantah orang-orang yang menolak dia. Membantah Bani Israel yang menolak dia. Sehingga dia mengatakan apa? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Tuhan yang mengutus aku. Barang siapa menolak aku, dia sama dengan menolak dia yang telah mengutus aku. Tidak ada yang selamat tanpa melalui aku. Kalian mau percaya kepada Abraham, percaya kepada Nabi Musa, percuma kalau kalian tidak percaya aku bahwa aku adalah Rasul Mesias, utusan dia untuk kalian.
Itu maksudnya. Jadi apa yang dimiliki Yesus itu milik Bapa, apa yang milik Bapa itu milik Yesus. Kepunyaan Yesus, kepunyaan Bapa, kepunyaan Bapa, kepunyaan Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku, yang kau dengar itu bukan dari aku loh. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu nomor 50-nya bahwa firman-Nya itulah hidup yang kekal. Makanya aku mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya aku diperintahkan mengatakan itu, ya aku katakan. Aku perintahkan, Yesus, kau katakan kepada mereka apa yang menjadi milikku adalah milikmu, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Katakan kepada mereka. Bahkan sekalipun Yesus naik ke gunung yang tinggi, disaksikan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, lalu menggunakan mikrofon atau menggunakan sound system, menggunakan toa yang sekencang-kencangnya sampai ke ujung bumi orang semua dengar. Wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini Yesus, sekalipun begitu ucapannya, orang berakal tidak akan menyembah dia. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Maka sembahlah aku. Apakah orang cerdas kemudian menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Karena Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu Yesus klarifikasi tuh. Ketika orang-orang Yahudi melempari batu di Yohanes 10. Apa kata Yesus? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan itu sehingga kami, yang kau lakukan itu sehingga membuat kami ingin melempari kamu batu. Akan tetapi kau hanya manusia biasa, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kata Yesus di nomor 34, 35, 36? Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, terpampang jelas, kau baca siang dan malam, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dia boleh disebut Allah, dia disebut Tuhan. Siapapun itu yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah, karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Maka apakah engkau masih, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan, apakah kamu masih mengatakan aku menghujat sebab aku yang diutus menyampaikan firman Tuhan mengatakan aku adalah anak Allah? Tidak toh, saya datang menyampaikan firman Allah. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Tuhanku. Ketika Tuhanku mengatakan kepadaku, Yesus sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa? Karena Yesus ibarat kaset. Apa yang ada di dalam kaset itu yang terlontar keluar. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan apa yang diperintahkan Bapakku. Jadi kalau Bapakku mengatakan, katakan kepada mereka, engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Maka Yesus mengatakan apa? Hai Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, orang Kristen menganggapnya, Yesus mengaku Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Padahal maksudnya bukan begitu. Yesus sedang menyampaikan kalamullah. Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, Salomo. Mereka semua penyampai firman Tuhan. Maka mereka mengatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Allah, akulah Tuhan. Maksudnya mereka sedang membaca firman Tuhan. Orang-orang penganut agama Helenisme, politeisme, penyembah dewa-dewa, wow, ini nih Tuhan nih, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang bahkan dia jalan di atas Tuhan ini. Padahal Yesus melakukan itu semua sebagai wakil Tuhan. Wajar kalau istrinya Anda mualaf, wajar, karena menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Bener sih. Ya harus benar bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi.
Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa enggak Hindu? Kenapa enggak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, benda Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen tinggal selangkah doang, gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan, Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku, dia akan datang seorang penghibur selain aku, maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengajarkan setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus, Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah. Begitu juga Yesus, ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus, apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti, dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel, aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentakosta? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu. Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Mana bukti dia Muslim? Yohanes 8:29. Yohanes 5,
Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, saudara Irene dan suami harus tahu, bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu, bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, Muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain gak nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya, melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Hah? Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Kok ada tiba-tiba datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33. Di tahun 48, Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat. Aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira
jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis, bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Ya Silakan. Bang Juma, terakhir saya tanya. Adakah Iya. nubuatan buat, kata siapa tuh? Nubuatan buat Paulus itu. Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, wah cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih buatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin. Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22-23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesat kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Kenapa Paulus munafik? Baca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang tinggi ngaku tinggi, kepada orang rendah ngaku rendah, kepada orang gemuk ngaku gemuk, kepada segala-galanya aku menjadi segala-galanya, supaya memenangkan banyak orang. Munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kejadian 27 ya? Kejadian 49 nomor 27. Lanjut yang ketiga. Yang ini kah? Yang ini kah? Ya, betul. Coba Anda baca. Ini nubuat Iya, kan? Benyamin ada. Oh iya, iya betul, serigala betul. Nah, serigala. Keturunan Benyamin serigala buas. Paulus mengaku di Filipi 5. Filipi 3 nomor 5. Aku keturunan Benyamin.
Paulus serigala. Merampas lalu membagi-bagikan. Apa yang dibagikan Paulus? Taurat. Dia bagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa-bangsa asing. Padahal Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dibagikan. Makanya di Kristen ada PL. Padahal Taurat itu milik kepunyaan Bani Yakub. Tuhan tidak berkenan hukumnya dibawa ke bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Maksud mutiara itu adalah Taurat dan Injil. Jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Sebab akan diinjak-injaknya. Apa buktinya diinjak-injak? Ini saya praktekkan lagi nih. Taurat itu barang kudus. Dijepit oleh orang Kristen ke gereja gini. Itu Taurat. Terjemah. Di dalamnya jangan makan babi. Sambil pegang ini makan babi. Di dalamnya bunuh orang yang tidak bersunat. Lihat nonotnya, kulupnya masih ada. Di dalamnya jangan ada ilah lain. Masih menyembah kepada anak orang Kristus. Di dalamnya kuduskanlah hari Sabtu. Dia malah ke gereja bawa ini. Diinjak-injak, tak ada gunanya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudusmu kepada anjing. Sebab dia akan hanya menginjak-injaknya saja. Di mana perintah haram babi itu muncul? Di kitabnya Kristen, milik orang Yahudi. Apakah Kristen memperhatikan? Tidak, cuma disepak doang, aksesoris doang, pelengkap penderita. Tanpa kitabnya Yahudi ketahuan kalau mereka adalah politeisme. Yang ketiga, terakhir, Matius 23 yang tadi 15. Celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan muncul, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan bangsa asing menjadi pengikutnya? Selain Paulus, tak ada. Apa nama pengikutnya? Kristen. Kok bisa? Roma 16 nomor 7, aku adalah Kristen. Pengikutku Kristen. Kisah para Rasul 11:26. Setahun lamanya tinggal di Antioquia, Paulus dan murid-muridnya dipanggil dengan panggilan Kristen. Siapa orang yang 2 kali lebih jahat yang adalah orang neraka? Ya pengikut orang Farisi. Siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Pengikut orang Farisi? Ya Kristen. Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Wajar kalau istri jadi mu'alaf, karena beliau tidak mau masuk neraka. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih ada, Iya, silakan. Iya benar juga sih, Kristen, kata Kristen itu ada di suratnya Paulus. Yes. Di Matius itu nggak ada, betul. Oke. Gimana? Kapan mau ikut istri? Gimana ya? Kalau lewat kayak gini saya belum dah. Kalau lewat seperti ini, kalau lewat kayak TikTok gini, saya takut ibu saya malu, kan ibu saya kan pendeta. Saya Katolik, Wow. tapi ibu saya Protestan pendeta. Wow. Nah, ibu malu gitu loh. Oh yaudah. Abang di mana? Di Jakarta? Jadi Kalimantan ini. Oh, bisa cari masjid aja, Bang. Cari masjid. Ikutin aja nasihat istrinya. Insya Allah istrinya akan memberikan tuntunan kepada siapa abang ini harus syahadat. Cari masjid, tokoh agama di sana, belajar Islam di sana dengan baik. Mau belajar Islam dengan tim kami juga bisa. Silakan. Iya, Bang. Siap. Yang nggak berani, takutnya ibu saya malu kan di situ. Iya. Abang ini Chinese. Ya nggak juga sih, nggak juga. Oh, oke. Baik abang. Yakin dah. Mudah-mudahan. Iya, betul istri saya, hidayah berarti betul istri saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Selamat menjemput hidayah. Salam sama istri, salam sama ibu. Mudah-mudahan istiqomah, belajar Islam yang baik. Terima kasih, salam kenal sekalian. Ya bang. Kasih bang ya. Iya dah. Iya. Ya, sering-sering aja Masih lah ada di sini. juga berat kali. Ya. Bener istri soalnya. Iya. Istrinya ada di sini, di sampingnya. Ada ini di belakang saya ada. Alhamdulillah. Ya, saya panggilkan Ya. dah atau gimana? Boleh kalau memang Iya, belum ada bentar ya. keberatan. Ya bentar. Iya.
Alhamdulillahirabbil